Halo guys, welcome back to my channel Tekimboy. Hari ini aku bakal sharing-sharing lagi. Udah lama soalnya nggak ada konten sharing ini ya. Soalnya tuh aku mikir gitu, kayak mau apa yang di-sharingkan gitu kan. Tapi hari ini aku punya ide buat sharing tentang bagaimana cara aku belajar buat persiapan ujian Aspen gitu. Karena ada beberapa teman-teman yang komen di YouTube, terus juga kontak di LinkedIn atau di email gitu ya, nanyain gimana sih caranya metode belajar yang tepat buat bisa lulus ujian Aspen. Metode yang aku bakal kasih tahu ini aku udah pakai buat ujian-ujian aku sebelumnya. Ada yang Aspen HiSYS Expert, Aspen HiSYS yang biasa, terus Aspen Plus biasa, dan nanti aku beberapa minggu lagi bakal ujian yang Aspen Plus Expert. Dan selama 3 ya berarti udah 3 ujian lewat. Menurut aku ini metodenya cukup efektif gitu buat aku belajar, dan ya mungkin bisa aja juga buat teman-teman ini metodenya bisa terpakai gitu ya. Jadi tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung cek di laptop aku. Oke, jadi aku bakal mulai dari website Aspentek ya. Jadi kita bisa langsung ke certification. Ini apa di profilnya aku. Kita explore. Nah, di sini udah banyak banget tersedia ujian-ujian gitu ya. Nggak cuma HiSYS dan Plus gitu. Terutama mungkin yang bakal orang suka ambil juga yang ini, Shell and Tube Exchanger, EDR gitu kan. Tapi kalau buat Energy Analyzer sama APEA kayaknya belum ada. Coba ya, APEA tuh ada ya, APEA udah ada. Ini tapi Aspen Capital Cost beda deh. Ya, jadi beneran belum ada ini kalau APEA. Jadi paling orang seringnya di Aspen Plus, Aspen HiSYS, EDR gitu paling sering. Nah, di sini expertnya cuma baru ada 3, PIMS, HiSYS dan Plus gitu. Nah, misalkan teman-teman mau ikut yang HiSYS biasa, yang user, nah kita klik explore detail. Terus habis itu di sini kita punya banyak details gitu ya. Di sini durasinya 4 jam, ada 56 question, pertanyaan, terus berlakunya selama 3 tahun, passing score nih KKM-nya 70 gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat ke study guide. Nah, ini yang penting. Jadi study guide ini kayak kurikulum ujian gitu ya. Kira-kira ujiannya itu apa aja yang bakal diujikan, itu semua dari study guide. Terus baru di sini bisa bisa daftar gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-temannya tinggalnya di Indonesia, lebih baik sih ya, lebih baik itu pilihnya di time zone yang Singapura, karena kalau Indonesia ke Singapura kan nggak terlalu jauh ya, jadi secara jaringan tuh masih lumayan bagus. Nah, kalau misalkan teman-teman pilihnya yang di tempat lain, itu setahu aku dari teman-teman aku yang ikut di tempat lain itu rada nge-lag gitu, karena jauh gitu kan. Jadi lebih baik sih ambilnya Singapura gitu. Karena juga dari segi time zone itu lumayan enak. Nah, kalau di Indonesia ini jam 1 sampai jam 5 sore. Jadi masih dibilang ya enak lah gitu. Nggak yang aneh-aneh jadwalnya jam 1 pagi gitu kan. Jadi aku paling recommended mungkin di time zone Singapura ambilnya. Ini contoh terdekat itu ada di April ya, April tanggal 21. Nah, gitu. Nah, tinggal klik register. Oke, nanti kalau misalkan udah dapat study guide, nah aku bakal jelasin lebih dalam nih gimana caranya aku mempergunakan study guide ini buat aku belajar gitu ya. Oke, nah ini aku udah downloadin. Contoh di sini aku punya study guide-nya Aspen HiSYS Expert Level ya. Yang ini belum lama aku dapat sertifikasi ini. Nah, jadi caranya adalah di sini ya ada halaman kayak gini. Ini depan-depannya nggak terlalu penting lah ya, karena itu semuanya ada di website gitu. Paling di sini ada scope nih. Scope itu jadi kayak gambaran secara besar. Jadi kira-kira ada 4 bab besar yang bakal diujikan. Ini contohnya di HiSYS Expert gitu ya. Ada midstream, upstream, safety analysis, sama column model. Buat lebih detailnya ya kita tinggal ke bawah gitu ya. Di sini juga mungkin yang bisa kita cek ada grading nih. Grading di sini paling besar itu dari lab task ya, tentu aja ya, karena di sini Aspen HiSYS memang bukan hanya Aspen HiSYS tapi Aspentek itu banyak lebih mengutamakan orang itu bisa secara praktek daripada secara teori gitu. Nah, jadi di sini bobot terbesarnya itu ada di lab test. Oke, nah jadi sebenarnya yang aku jelasin sekarang lebih ke gimana cara belajar buat
ke bagian teori gitu ya. Karena kalau misalkan ke praktek itu harus belajar istilahnya ya sendiri gitu ya, pakai buku-buku yang aku udah ceritain di salah satu segmen gitu ya. Kan sempat aku share tentang buku apa aja yang recommended. Nah, aku belajar dari buku itu buat soal-soal latihan. Tapi kalau soal teori, nah aku bakal pakai ini sebagai panduan. Jadi gimana cara makainya? Aku bakal cross check sama HYSYSku gitu ya. Nah, misalkan identify the component supported by acid gas fluid package. Oke, jadi ini yang aku harus tahu pertama kali gitu ya. Nah, caranya aku ke Aspen HYSYS ini, kita bisa pencet F1, terus nanti dia muncul Aspen HYSYS help gitu ya. Nah, ini misalnya identify component supported by acid gas fluid package. Oke, kita cari aja. Contoh di sini acid gas fluid package gitu ya. Nah, kita tunggu. Oke, nah ini property package. Nah, di sini, nah ini kan nggak enak lihatnya, kita bisa remove highlight. Nah, gitu. Nah, di sini bisa tahu nih required komponennya, apa aja yang harus ada, apa aja yang disupport. Ini solvent-solvent yang disupport. Terus habis itu ada juga apa yang nggak boleh ya. Contoh AC nggak boleh. Terus harus ada amin, nggak boleh ada salt kecuali heat stable salt. Nah ini teori-teori ini itu bakal biasanya diuji di ya di bagian depan gitu ya, yang multiple choice question gitu. Nah, berarti aku udah bisa nemuin jawaban ini. Jawaban ini biasa aku catat gitu ya, catat di kertas atau di Word terserah. Tujuannya supaya kita bisa apa ya, bisa ingat terus gitu. Nah, jadi karena itu udah selesai, poin itu aku highlights gitu. Seret gitu. Nah, gitu juga terus sampai bawah-bawah gitu ya, sampai semua tes objektif ini terpenuhi tuh. Ya, sampai beres semuanya aku bakal kuningin gitu istilahnya di Stabiloid. Nah, terus di sini aku ada kasih komentar juga nih. Komentar yang aku kasih adalah perlu latihan gitu. Jadi ada beberapa poin-poin tes itu memang dikhususkan buat kita nanti munculnya di lab test gitu. Contohnya ini. Yang poin aku kasih komen adalah troubleshoot common acid gas column convergence issues. Nah, ini tuh nggak bisa kalau misalkan kita cuma teori doang gitu. Kita harus latihan. Karena troubleshooting kan kayak kalau troubleshooting teori doang kan rada gimana gitu ya. Nah, jadi di sini aku kasih tanda perlu latihan supaya nanti selanjutnya aku bakal coba latihan troubleshooting acid gas column gitu ya. Nah, terus di sini ada configure case studies. Nah, ini kan kita harus coba-coba sendiri bikin case studies gitu ya. Nggak bisa kita cuma cari di Aspen HYSYS help gimana caranya gitu kan. Karena nanti pas hari H lab test itu kita ya sebisa mungkin lancar buat ngoperasiin HYSYS-nya gitu. Nah, jadi aku kasih tanda khusus buat yang perlu latihan. Semuanya kayak gitu. Nah, jadi itu kira-kira gimana caranya buat aku mempergunakan study guide gitu ya. Ini juga ada contoh lagi Aspen Plus study guide. Nah, ini sama aku cara belajarnya mau Aspen HYSYS, Aspen Plus gitu ya. Nah, tuh. Ini ada yang tidak dikuningin, kita cek nih. Nah, ini ada yang aku nggak tahu maksudnya apa gitu. Ya gak apa-apa, aku nanti di sini aku bakal cari kira-kira di mana gitu ya. Aku bisa nemu. Karena sebenarnya ya, nggak semua hal tuh kadang-kadang ada jawabannya di sini gitu. Contoh waktu itu aku sempat ujian Aspen HYSYS yang biasa, itu ada hal yang kurang dijelaskan di Aspen HYSYS Help, jadi aku butuh sumber eksternal, bisa dari YouTube, paper, atau apapun yang bisa bikin aku memenuhi tes objektif di sini ya, kompetensi objektif di sini. Gitu. Nah, jadi memang ini salah satu cara aja ya pakai Aspen HYSYS Help. Kalau misalkan nggak ada yang nggak disediakan, ini contoh ini aku nggak nemu nih di Aspen HYSYS Help, ya kita harus cari di tempat lain. Gitu. Ini juga sama, ini ada apa nih? Perlu latihan tuh ya, aku selalu tandain perlu latihan. Kalau misalkan contoh pertanyaan yang perlu latihan ya kalau misalkan ada plot, build, terus ada examine gitu, ini kan tadi ada configure gitu. Nah itu biasa butuh latihan, perform, troubleshoot gitu. Tapi kalau misalkan cuma kayak list, terus explain, nah ini soal-soal teori biasa munculnya gitu kan. Identify, list gitu, itu udah pasti dia muncul di soal teori. Nah, jadi gitu kira-kira cara buat aku belajar. Nah, kemudian ada beberapa bagian teori yang dia tuh panjang kalau misalkan aku catat gitu. Kayak terlalu banyak teorinya. Contohnya pressure drop correlation gitu. Ada nggak ya di sini? Pressure drop. Nah, ini ya. The available pressure drop correlation. Ini contoh di Aspen HYSYS pipe segment. Ini kan banyak banget ya. Ada back and brill, segala macam lah gitu ya. Buat menyatakan pressure drop dalam sebuah pipa gitu. Kan tiap apa namanya?
Nih, aku langsung kasih di sini ya. Tiap persamaan korelasi itu beda-beda gitu ya kegunaannya. Ada yang buat pipa horizontal, pipa vertikal. Nah, itu kan aku rada pusing buat nyatet gitu kan. Apa ya tadi? Pressure drop correlation. Nah, ini aku bakal mana nih? Enaknya di nah ini ya kayaknya. Pressure drop. Ada nggak? Nggak ada ya. Correlation, kita coba cek dulu. Ini buat packing ya. Nah, contoh ya gak apa-apa lah ya. Misalnya ini buat packing nih, packing Wallis pressure drop. Nah, ini kan susah nih kalau mau dicatat kan, karena ada grafik, ada persamaan-persamaan yang rumit gitu ya. Nah, ini gimana caranya aku menangani hal tersebut? Di sini aku bakal pakai print, save ke PDF gitu, save ke PDF. Nanti aku bakal baca-baca atau aku print tuh hasil PDF-nya gitu ya di tempat lain gitu. Jadi nggak aku nyatet gitu. Ini contoh aku pas ujian user certified, contoh penggunaan parameter pada design spec gitu ya. Nah, ini aku langsung print dari Aspen Plus-nya gitu. Karena cukup apa namanya? Kalau misalkan cuma nyatet kan susah, ini kan banyak gambar ya, kayak dipraktekin caranya gimana. Kalau nyatet susah gitu. Jadi aku export ini ke file PDF gitu. Nah, jadi kira-kira gitu sih buat gimana caranya kita belajar. Emang nggak bisa sehari doang ya, karena di sini bisa dilihat ini sampai berapa halaman gitu ya. Ini yang padahal yang basic Aspen Plus gitu. Kalau misalkan yang expert mungkin bisa lebih banyak. Ini juga banyak banget. Butuh waktu ya, disisihkan waktunya buat belajar. Jangan sampai kita cuma iseng doang ikut tes, gak siap gitu, terus ya gak lolos, harus nunggu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan buat ujian lagi gitu kan. Itu kan sayang waktu. Jadi lebih baik persiapin ujian dengan baik supaya sekali coba langsung lolos bisa mungkin gitu ya. Tapi kalau sampai gak lolos ya nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Bisa coba lagi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ke depannya gitu. Jadi sekian video buat hari ini. Aku udah cerita-cerita, udah sharing gimana caranya belajar ya. Ini metode aku sendiri buat persiapan ujian Aspen. Nah, mungkin teman-teman bisa cocok, mungkin juga enggak gitu ya. Jadi jangan langsung serta-merta diterima. Coba dulu, kalau misalkan nggak cocok ya gak usah dipakai. Kalau cocok ya monggo dilanjutkan. Nah, terima kasih buat nonton video ini, udah nonton video ini. Kalau misalkan teman-teman suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.